Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ketiga terkait pembahasan soal latihan penilaian akhir tahun kelas 8. Sekarang kita udah sampai di bab bangun ruang sisi datar. Seperti pada video-video sebelumnya ya, jadi Bu Fitri sudah menyediakan latihan soal yang bisa kalian coba dengan cara scan link ini di HP kalian, lalu nanti pilih latihan soal untuk kelas 8 yang elemen bangun ruang sisi datar. Di situ kalian coba dulu soalnya. Setelah itu kalian akan dapat skor kalian. Dari skor itu kalian udah bisa mengukur menurut soal itu, menurut alat ukur itu kalian itu udah bisa apa enggak di bab ini. Kalau misalnya nilainya masih rendah, Bu Fitri sarankan tonton video ini baik-baik lalu coba soal-soal itu lagi. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan nilai yang bagus dari soal-soal itu, ya udah selesai gitu ya. Jadi bisa langsung mengutamakan untuk belajar di bab-bab yang lain. Soal yang pertama, di sini Bu Fitri bacakan dulu soalnya. Suatu kubus memiliki luas permukaan XCM. Luas permukaan ya, kalau luas permukaan memang pakai persegi, XCM persegi, dan volumenya juga XCM kubik. Maka yang ditanyakan panjang rusuk kubus tersebut adalah, yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus. Dari sini kita ada beberapa hal yang diketahui ya. Yang diketahui yang pertama adalah bahwa luas permukaan itu sama dengan volumenya. Kenapa Bu Fitri bisa tahu? Karena dua-duanya sama-sama pakai X. Artinya sama. Luas permukaannya sama dengan volumenya. Itu aja yang diketahui. Dan ditanyakan panjang rusuknya. Biasanya kalau kubus kita sebut S gitu ya. Berapa? Oke. Kita tahu bahwa luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali S kuadrat, ya nggak? Rumusnya luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Kok bisa ya, Bu? Karena kalau misalnya kita ingat lagi bentuknya kubus gitu ya, di sini Bu Fitri gambar jelek-jelekan aja. Nah, gini ya bentuknya kubus. Ini semua sisinya kan sama ya. Semua sisinya sama, artinya berarti panjangnya ini, dan semuanya itu sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin luas permukaan itu adalah luas jaring-jaringnya. Misalnya kita bilang jaring-jaringnya kubus kan biasanya kayak gini gitu ya. Nah ini jaring-jaringnya. Nah ini, itu luasnya jaring-jaringnya ini berapa? Artinya kita harus ngitung nih, semua sisinya kubus, luasnya kita hitung satu-satu lalu kita total. Lah, kubus itu terdiri dari persegi-persegi, betul nggak? Nah, persegi-perseginya itu ada 6. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Ada 6. Sehingga kalau rumusnya luas persegi itu adalah sisi kuadrat, maka total luas permukaan kubus itu adalah 6 sisi kuadrat. Lalu bagaimana dengan volume? Volume itu rumusnya adalah sisi pangkat 3. Ya. Volume semua bangun datar, maksud Bu Fitri semua bangun ruang yang berupa prisma termasuk kubus itu ya, itu rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. Alasnya itu adalah persegi. Nih, ini persegi alasnya. Rumusnya persegi, luas persegi itu sisi kuadrat. Lah tingginya adalah ini, padahal tingginya ini juga sama-sama bagian dari persegi tadi, yang panjangnya juga sama kayak alasnya, sehingga dikalikan sisi juga. Sehingga akhirnya jadinya volume itu adalah sisi pangkat 3, kayak gitu. Nah sekarang karena kita tahu luas permukaan dan volumenya sama, berarti bisa kita bilang bahwa ini dan ini itu nanti hasilnya sama. Berarti kita tulis di sini. 6 S kuadrat itu sama dengan S pangkat 3. Nah, padahal kita tahu 6S kuadrat itu adalah 6 kali S kali S. S pangkat 3 itu adalah S kali S kali S. Sehingga sekarang kita bisa lihat di kedua sisi sama-sama punya S gitu ya. Padahal yang kita cari itu S yang kalau cuma satu doang itu berapa? Berarti kita bisa bikin kayak gini. Karena S di sebelah kanan ini paling banyak, berarti kita pertahankan satu S aja. Sehingga ada 2S yang harus pindah ke sebelah kiri. Oke, 1S kita pertahankan, yang sebelah kiri tetap kayak gini, lalu 2S yang awalnya di kanan ini kita pindah ke kiri.
Kita pindah ke kiri, awalnya hubungannya dia perkalian ya, tanda kali, sehingga kita pindah ke kiri jadinya pembagian. 2S-nya kita pindah, sehingga saat ini kita coret, jadinya S sama dengan 6 cm. Ada yang bingung nggak dari sini? Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bisa Bu Fitri buatkan penjelasannya melalui short. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, Bu Fitri bacakan dulu. Di sini ada Umar. Dia akan membuat kerangka balok menggunakan kawat dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Jika kawat yang dimiliki Umar adalah 5 meter, maka maksimal banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat adalah berapa? Oke. Jadi, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat. Berarti bisa jadi dengan kawat 5 meter itu, Umar itu bisa membuat lebih dari satu kerangka balok. Nah, sekarang berarti kita harus tahu satu kerangka balok itu membutuhkan berapa sentimeter kawat. Kita tulis dulu ya diketahuinya. Panjang 4 cm, lebar 6 cm, tinggi 8 cm. Terus total kawatnya, Bu Fitri tulis S gitu aja ya, 5 meter. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Kok bisa, Bu? Kita ingat lagi yang tangga itu ya. Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Ya, ini MM gitu ya. Maaf, Bu Fitri benerin dulu. Oke, di sini tangga. Oke, awalnya kita di meter. Meter berarti awalnya di sini ya. Terus kita mau ke sentimeter di sini. Turun berapa kali? 1, 2. Kalau turun itu berarti nolnya ditambahi. Artinya dikalikan 10. Kalau turun 1 kali. Kalau turun 2 kali berarti dikalikan 10 2 kali alias dikalikan 100. 5 kali 100 itu 500 cm. Gitu ya. Sekarang ditanya. Yang ditanyakan itu adalah N, banyak baloknya. Oke, sekarang kita cari kebutuhan kawat satu balok itu berapa. Yang harus kita ingat adalah balok itu gambarnya kan kayak gini ya. Bu Fitri ulang gambarnya kayak gini. Oke, kalau kita lihat di sini, bagian yang kayak gini, ini adalah panjang. Nah, yang setara panjang kan ada 1, 2, 3, 4. Oke, panjangnya itu ada 4, kita tulis. P dikalikan 4. Ditambah lebar. Lebarnya Bu Fitri ambil mungkin warna pink juga gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Lebar dikalikan 4. Bu Fitri kurung biar nggak bingung. Ditambah tinggi. Nah, tingginya berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ternyata tingginya juga 4. Ini adalah total kebutuhan kawat untuk membuat satu balok. Kita masukkan nilai panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya itu adalah 4 cm kali 4. Lebarnya 6 cm kali 4. Tingginya 8 cm kali 4. 4 cm kali 4, 16 cm. 6 cm kali 4, 24 cm. Ditambah 8 cm kali 4, 32 cm ya. Sehingga saat kita tambahkan 16 cm ditambah 24 cm ditambah 32 cm. 16 cm tambah 24 cm itu 40 cm. 40 cm tambah 32 cm itu adalah 72 cm. Untuk membuat satu balok itu butuh 72 cm kawat. Nah, sekarang kita ingat dia punya 500 cm kawat. Banyak balok yang bisa dibuat itu adalah 500 cm dibagi 72 cm. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ingat-ingat lagi 72 cm, dia kalau misalnya dikali 5 aja
misalnya dia bikin 5 balok aja, itu adalah 72 cm kali 5, itu 360 cm, masih bisa nambah lagi. Coba kita bikin 6 balok gitu ya. Kalau 6 balok itu berarti 360 cm ditambah 72 cm. Berapa nih? 2, ini ditambah ya, maaf. 2, ini 3, 4, 432. Kayaknya masih bisa nambah satu lagi ya, 72 cm. Kita coba tambahin lagi, 4, 0, 5. Ternyata udah kelewat. Kita punyanya cuma 500, ini udah 504. Berarti udah nggak bisa. Karena udah nggak bisa, berarti terbatas di 6 balok saja. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu untuk pengerjaan latihan soal yang kedua. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung komen di bawah gitu ya. Jadi sehingga nanti bisa Bu Fitri lihat, Bu Fitri buatkan jawabannya di short. Oke, kalau gitu bisa kita lanjutkan ke latihan soal yang berikutnya. Di latihan soal yang ini kita kedapatan gambar gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah gambar dari sebuah balok gitu, yang bagian bawah ini balok. Ini balok ya. Baloknya ini ditumpuk sama apa nih? Ini ditumpuk sama bagian atasnya itu adalah prisma segitiga. Gimana Bu Fitri bisa tahu? Karena bagian ininya ini segitiga ya. Ini segitiga. Terus nanti memanjang ke arah sini. Set. Nah, ini. Sehingga bagian belakangnya itu juga segitiga. Itu namanya prisma segitiga. Jadi yang bagian yang Bu Fitri pingin di depan ini adalah bagian alasnya. Nah, itu yang penting kalian tahu, sehingga nanti kalian nggak tertipu gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah volume. Oke, Bu Fitri hapus dulu volume. Karena yang ditanyakan volume, berarti kita hitung pertama volume balok. Balok yang di bawah. Volume balok yang di bawah itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Udah basic ya rumusnya ya. Panjangnya 4, lebarnya 5, tingginya 5. 4 kali 5 20, 20 kali 5 100. Berarti volumenya adalah 100 satuan kubik. Karena di sini kita nggak tahu ya senti atau apa. Selanjutnya kita cari volume prisma segitiga yang bagian atas. Rumusnya itu adalah luas alas kali tinggi. Alasnya itu adalah segitiga. Luasnya segitiga setengah kali alas kali tinggi. Dikalikan tingginya prisma. Oke. Alasnya segitiga EIF itu adalah IF ya. Ini alasnya. Sehingga IF itu sama kayak ini. Ini itu sama dengan ini ya. Sehingga panjangnya alasnya itu adalah 4. Kalau itu alasnya berarti tingginya itu adalah IE. Ini. Tingginya adalah 3. Dikalikan dengan tinggi prisma ini. EH. Yaitu 5. Sudah. Kita coret. Sama-sama dibagi 2 gitu ya. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30 satuan kubik. Sehingga volume totalnya itu adalah 100 tambah 30 satuan kubik. Itu adalah 130. Ini jawabannya. Gampang ya? Yang nomor 3 ini cukup gampang. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa tetap tanya di kolom komentar. Nanti Bu Fitri buatkan short untuk jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal ini kita punya limas volumenya 864 cm kubik dan tingginya dia 18 cm. Alas limas berbentuk persegi. Oke, maka yang ditanyakan panjang sisi alasnya. Oke, kita tulis dulu info-info yang diketahui. Volumenya 864 cm kubik, tingginya 18 cm. Nah, penting juga info tentang alas persegi. Oke, yang ditanyakan itu adalah S-nya. Perseginya itu sisinya tuh panjangnya berapa. Oke. Kita tahu bahwa volume limas itu rumusnya selalu 1/3 kali
luas alas dikalikan tinggi. Oke. Luas alasnya, karena alasnya adalah persegi, berarti sisi dikali sisi. Tingginya udah diketahui yaitu 18 cm. Volumenya diketahui 864 cm. Oke, mantap. Sekarang kita dari sini, karena yang kita cari adalah S-nya gitu ya. Jadi kita bisa bikin sepertiganya dan juga 18 cm-nya kita pindah ke sebelah kiri. Oke. 864 tetap di kiri. Sepertiga kalau misalnya ke kiri berarti berubah jadi 3/1. Betul ya? Terus selanjutnya 18 cm, awalnya dia di atas, Bu Fitri pindah dia jadi di bawah. Ada yang bingung di tahap ini? Oke, kalau bingung coba diulang lagi. Karena ini tentang memindah luas gitu ya. Jadi sepertiga resiprok gitu ya, dibalik gitu. Kalau misalnya pindah luas dia harus dibalik, jadi 3/1. 18 awalnya perkalian diubah jadi pembagian. Oke, dari sini sekarang kita punya sebelah kanannya tinggal sisi kali sisi, atau itu kita kenal sebagai sisi kuadrat gitu ya. Sekarang kita kerjakan dulu yang bagian kiri. 18 sama 3 kita coret, sama-sama bagi 3. 18 bagi 3 itu 6. Terus selanjutnya kita cari 864 dibagi 6. Pakai pola gapit ya. 864 dibagi dengan 6. 8 bagi 6, 1. 1 kali 6, 6. 8 kurangi 6, 2. 2 bagi 6 nggak bisa. Karena nggak bisa, kita ambil bala-bala. Bala-balanya adalah 6. Kita turunkan dulu. 26 bagi 6, 4. 4 kali 6, 24. Kita kurangi 26 kurangi 24, 2 bagi 6 nggak bisa, berarti kita turunkan 4 sebagai bala-bala. 24 bagi 6, 4. 4 dikali 6, 24. 0, sudah berhenti. Sehingga hasilnya adalah 144. Nah, terus selanjutnya di sini 144 itu adalah sisi kuadrat, padahal yang kita cari sisi. Sehingga kalau misalnya kita mau membuang kuadratnya ini, kita pindah ke sebelah kiri jadi akar kuadrat. Akar kuadrat dari 144 itu adalah 12, sehingga sisinya itu berarti panjangnya adalah 12. Kayak gitu ya latihan soal yang ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti Bu Fitri jawab melalui short. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini kita dapat gambar lagi. Di sini ada balok KLMNOPQR. Panjang diketahui, panjang KL 12, KN 9, KO 8. Yang ditanyakan LR. Oke. Ini lebih enak kalau kita masukkan langsung ke gambarnya ya. KL 12 cm. KL ini sama dengan panjang ya. KN itu sama dengan lebar, itu 9 cm. KO, K ke O itu berarti sama dengan tinggi, itu 8 cm. Yang ditanyakan LR. LR tuh kalau misalnya kita buat garis kayak gini, ini ya. Oke, kalau ini pakai apa? Nah, ini itu kita kerjakan pakai yang namanya Pythagoras. Kita cari segitiga siku-siku yang bisa melibatkan garis merah yang udah kita buat ini, garis LR. Segitiga siku-siku yang bisa kita dapatkan yaitu adalah ini dan kita sambungkan ini, sehingga nanti siku-siku di sini. Nah, gitu. Sehingga kita punya, kalau segitiganya kita seret keluar gitu ya, kita seret keluar, itu jadi segitiga ini. Segitiga ini adalah segitiga R yang bagian atas, bagian bawah siku-sikunya N, ini L. Kita tahu NR ini itu adalah sama dengan tinggi. Padahal tingginya tadi 8, berarti ini 8 cm. NL, nah NL kita masih nggak tahu nih NL-nya berapa. Berarti kita cari dulu NL-nya. Cari NL gimana caranya? Pakai segitiga siku-siku yang bisa melibatkan NL. Nah, segitiga siku-sikunya adalah ini. Nanti siku-sikunya di K, di sini. Oke. Untuk yang ini kita seret juga ke sini ya. Kita seret ke sini, kita bikin segitiga gini. Dan kita buat tandanya, atasnya itu N, ini K, ini L. KL 12 cm, KN 9 cm. Sehingga kalau nyari NL,
Karena NL itu bagian sisi miringnya, berarti NL kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. NL itu sama dengan akar 81 tambah 144. 81 tambah 144 itu 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Sehingga di sini kita bisa dapat NL-nya 15 cm. Karena keduanya udah diketahui, untuk mencari RL, maka yang kita lakukan ya sama. RL kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. RL sama dengan akar dari 64, 15 kuadrat itu 225. 64 tambah 225 itu 289. 289. Berapa ya akar dari 289? 16 nggak mungkin. Mungkin kita coba, kenapa kok 16 nggak mungkin? Kita lihat dari belakangnya ya nak ya. Berapa kali berapa yang belakangnya 9 gitu. Kan kalau 1 kali 1 itu belakangnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 hasilnya 4, bukan 9. 3 kali 3 hasilnya 9. Tapi nggak mungkin 3 kuadrat. Kenapa? Karena 10 kuadrat aja 100. Masa 3 kuadrat ada di 200-an? Nggak mungkin. Berarti kita coba naik 13 kuadrat. 13 kuadrat. Lawang 15 kuadrat aja 225. Masa 13 kuadrat jadi ini? 289 yang lebih tinggi? Nggak mungkin juga. Tapi kalau misalnya kita ke 23 kuadrat, kita naikkan 10 lagi gitu ya. Itu juga nggak mungkin. Kenapa? Karena 20 kuadrat aja 400. Masa 23 kuadrat malah di bawahnya 400? Nggak mungkin. Sehingga kita cari angka lain selain yang belakangnya 3. Kan tadi sampai 3 ya. Kita sekarang coba ke 4. 4 kuadrat itu 16. Belakangnya 6, bukan 9. 5 kuadrat itu 25. Belakangnya 5, bukan 9. 6 kuadrat itu 36. Belakangnya 6, bukan 9. 7 kuadrat itu 49. Belakangnya 9. Nah, bisa kita coba. 7 kuadrat nggak mungkin karena hasilnya 49. Butuh yang lebih tinggi. 17 kuadrat. Kita coba ya. 17 kali 17, 7 kali 7, 49, 1 kali 7, 7, tambah 4, 11, 7 kali 1, 7, 1 kali 1, 1, 9, 1 tambah 7, 8, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 9, ternyata cocok. Hasilnya adalah 17, kayak gitu. Sudah. Kayak gitu caranya untuk soal yang ini. Kalau ada yang bingung bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti Bu Fitri jawab lewat short. Sudah selesai itu latihan soal untuk bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar gitu. Nanti Bu Fitri buatkan jawabannya lewat chat.